Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti dari 12A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum hidrolisis garam. 1. Tujuan praktikum: mengidentifikasi sifat asam dan basa pada garam terhidrolisis. 2. Dasar teori: hidrolisis garam adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pencampuran larutan pada asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larutan bereaksi dengan air. Proses larutan sebagai garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis. Hidro yang berarti air, lisis yang berarti penguraian. Ada dua macam hidrolisis. 1. Hidrolisis parsial atau sebagian. 2. Hidrolisis total. Beberapa jenis garam berdasarkan komponen asam basa terbentuk di dalam air. Garam ini mengalami ionisasi sempurna menjadi anion dan kation. 1. Garam dari asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan 7. Berasal dari basa kuat KOH. Terionisasi sempurna membentuk kation dan anionnya. KOH terionisasi menjadi H+ dan tidak bereaksi dengan air. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. 2. Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis sebagai parsial dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam pH 7. Cl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat. HCl dalam basa lemah NH3. HCl akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NH3 dalam larutan akan terionisasi sebagai pembentuk NH4+ dan OH. Anion Cl- berasal dari asam kuat, tidak dapat terhidrolisis, sedangkan kation NH4+ berasal dari basa lemah, dapat terhidrolisis. Sebagai contoh berikut yang ada di bawah ini. 3. Garam dari asam lemah dengan basa kuat. Garam terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa pH 7 dengan contoh yang tertera di gambar. 4. Garam dari asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total sempurna dalam air. Baik kation maupun anion dapat menghidrolisis dalam air. Larutan garam ini dapat bersifat asam basa maupun netral. Hal ini tergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Suatu asam lemah HCN dicampur dengan basa lemah NH3 akan terbentuk garam NH4CN. HCN terionisasi sebagai dalam air membentuk H+ dan Cn-. Sedangkan NH3 dalam air terionisasi sebagai berbentuk NH4+ dan OH- anion basa Cn- dan kation asam NH4+ dapat terionisasi di dalam air, dan contohnya sebagai berikut. Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa, penyusunan Ka dan Kb.
Jika Ka atau Kb asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisasi lebih banyak dan larutan bersifat basa. Jika Ka lebih Kb, asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisasi lebih banyak dan larutan bersifat asam. Jika Ka sama dengan Kb, asam sama lemahnya dengan basa, maka larutan bersifat netral. Alat dan bahan yang digunakan: air suling, larutan CaCO3, larutan HCl, larutan CH3COO, Na, larutan NaOH, larutan NH4Cl, larutan NaCl. Kertas lakmus merah dan biru, kol warna ungu atau bunga warna merah. Alat yang diperlukan: pelet tetes 1 buah, pipet tetes 10 buah, beaker gelas 7 buah, kertas tisu. Cara kerja: 1. Gerus kol ungu atau bunga berwarna merah sampai halus. 2. Tuangkan ke dalam 3 lubang pelet tetes air suling. Masukkan sedikit ekstrak kol atau bunga berwarna merah ke lubang 1, lakmus merah ke lubang 2, dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. 3. Lakukan langkah 2 untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, dan larutan CH3CONa. Data pengamatan: air suling, bunga berwarna coklat, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru tidak berubah, keterangan netral. Larutan HCl, bunga berwarna merah, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru merah, keterangan asam. Berbunga berwarna coklat, lakmus merah biru, lakmus biru tidak berubah, keterangan basa. Larutan NaCl, bunga berwarna coklat, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru tidak berubah, keterangan netral. Larutan NH4Cl, bunga berwarna merah tua, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru merah, keterangan asam. Larutan CaCO3, bunga berwarna coklat, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru tidak berubah, keterangan netral. Larutan CH3COONa, bunga berwarna coklat tua, lakmus merah biru, lakmus biru tidak berubah, keterangan garam basa. Pertanyaan: 1. Manakah larutan yang bersifat netral, yang bersifat asam? 3. Manakah larutan yang bersifat basa? 4. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. 5. Jelaskan jika Anda menguji larutan NaCOS, apa yang terjadi? Warna pengujian dengan kol ungu atau bunga berwarna lakmus merah dan lakmus biru, jelaskan. Jawabannya: 1. Air suling NaCl dan CaCO3, 2. HCl dan NH4Cl, 3. NaOH dan CH3COONa. 4. Sifat larutan garam bergantung pada kekuatan asam dan basa yang membentuknya, menghasilkan larutan netral. Asam dan basa. 5. NH4CO3 amonium karbonat memiliki sifat asam lemah karena ion aminum NH4+ dapat melepas proton H+ menyebabkan larutan menjadi asam, namun sifat asamnya tidak terlalu kuat sehingga berubah warna tidak terlalu ekstrim. Kesimpulan: hasil percobaan menunjukkan bahwa HCl dan NH4Cl bersifat asam, NaOH dan CH3COONa bersifat basa, serta air suling NaCl dan CaCO3 bersifat netral. Selain itu, NH4COO
03 memiliki sifat asam lemah. Dari percobaan ini adalah bahwa larutan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu asam, basa, dan netral dengan menggunakan indikator seperti bunga berwarna merah, lakmus merah, dan lakmus biru. Sekian dari saya. Maaf apabila ada tutur kata yang salah atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.